Alhamdulillahilladzi halalaka wa ramashibana la ilaha asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu ayyama minkum wa sa'in min ibadikum wa imanikum yakunu wa la yu'minu billahi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun zana thumma asrafa ila ta'atka wa idza ghibta anha hafizaka fi mali wa nafsiha. Yang terhormati para kaum Bapak Madang serta staf dan jajarannya, juga yang menghormati para rekan-rekan penyuluh Islam, juga yang baru mengenalkan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas kumpul di tempat yang mulia ini, di mushola kecamatan, kantor kecamatan Kabupaten Madang, dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga. Nah, ini dua siap menjadi pemimpin ini. Laki-laki menjadi pemimpin istri dan anak-anak nantinya siap ini semua? Siap ya? Berarti harus siap segala sesuatu, baik secara mental maupun mental spiritual dan yang lainnya. Begitu juga tanggung jawabnya. Nah, begitu juga nih calon istrinya, calon siap menjadi mendampingi suaminya, siap taat pada suami, siap dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, agama Allah, siap. Nah, itu konsekuensi dari pernikahan dan keluarga harus siap. Suka dan dukanya siap, ya. Siapnya jangan gimana nanti, jangan gimana harus dari sekarang, karena itu adalah pilihan kita. Suka dan dukanya itu harus siap. Tidak selamanya si suami ini dalam keadaan jaya. Ya mudah-mudahan jaya terus. Tapi dalam keadaan tidak jayanya harus siap benar-benar siap ya. Siap, harus siap. Karena kedua-duanya adalah ujian kesabaran. Ketika kita mampu melewati ujian kesabaran itu akan menjadi pahala. Kita hadapi dengan ikhlas karena Allah bahwa itu adalah ujian dari Allah. Akan menjadi pahala, akan menjadi banyak hikmah ke depannya. Ya. Nah, untuk itu pernikahan itu kan mungkin tadi sudah banyak dibahas tentang pernikahan. Nikah dan rumah tangga itu memakai dua pedoman, undang-undang negara dan aturan syariat agama. Kita punya pedoman, ya. Ketika itu dijalankan, insya Allah perjalanan kita akan selamat. Yang keduanya adalah pedoman syariat agama. Pedoman syariat agama, syariat Islam itu adalah pertama, nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurut al-arkan. Kami ambil definisi itu dari kitab fikih yang kita Kifayatul Aqyad. Satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Jadi nikah itu ada syarat, ada rukun. Nikah hanya ada rukun saja tanpa mengabaikan syaratnya, maka nikah itu tidak sah. Atau nikah itu hanya syarat saja
tidak menjalankan rukunnya, tidak melengkapi rukunnya, maka tetap nikah itu tidak sah. Apa syaratnya? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Islam itu bagaimana sih? Nah, yang kita tahu rukun Islam: satu, syahad; dua, sholat; tiga, zakat; empat, puasa; lima, pergi haji. Di antaranya Islam itu tadi adalah syarat ya. Kemudian sholat. Nah, terkait sholat ini adalah suatu kewajiban yang dalam sehari berapa kali? Lima waktu. Yang masih jarang-jarang atau yang masih bolong-bolong sholatnya, pada saat ini mulai tekadkan, niatkan, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat, karena itu akan menentukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika sholatnya masih belentang-belentong, tahu belentang-belentong? Ya. Masih masih banyak meninggalkan sholatnya, maka amal dan perbuatan yang lainnya pun akan sangat mempengaruhi. Kemudian dari bacaan-bacaannya, gerakan-gerakan sholatnya yang masih belum yang masih belum lancar, belajar lagi wayang sekarang. Karena dengan mensolehkan diri. Nah, ini calon orang tua, bapak dan ibu ini penting sekali untuk mensolehkan diri. Bagaimana bisa terwujud keluarga atau anak soleh-soleha sementara bapak ibunya enggak membentuk diri untuk soleha? Ya, paham nggak? Pernikahan dan rumah tangga itu punya cita-cita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, kemudian punya anak soleha. Bagaimana bisa terbentuk sementara orang tuanya enggak berusaha untuk soleha? Dimulai dari orang tua. Siap ini? Siap? Kudulah. Karena apa? Punya anak soleh-solehah itu adalah suatu harapan orang tua pertama. Kedua, masyarakat. Secara umumnya adalah masyarakat, bangsa dan negara. Ketika anak kita punya anak soleh-solehah, itu akan menguntungkan. Yakin nggak? Yakin. Ketika sebaliknya kita punya anak tidak soleh-solehah, itu akibat dan segala macamnya keburukannya akan kembali kepada siapa? Akan berbalik kepada orang tua. Yakin gak itu? Mana kita kerjaan lagi acak-acakan, penghasilan lagi minim, bahkan lagi seret kalau bahasa ini, badan lagi gak enak, lagi sakit, keluarga pada sakit, tiba-tiba anak bikin kasus di masyarakat, dicari polisi yang ketempuan siapa? Yang ketempuan itu orang tua. Itu harus mikir ke situ, supaya membentuk kita untuk berusaha untuk kita taat pada Allah, menjadi orang tua yang soleh. Diawali dari sholatnya aja. Sholat 5 waktu terus kita dawamin. Ditambah lagi ketika wajibnya sudah berjalan, dawam atau terus menerus continue, nggak pernah tertinggal. Ditambah lagi dengan sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, dan tambah lagi tahajud dan sholat duha. Ini siap ini? Kok diam aja sini? Wah, berat amat. Jangan dianggap berat. Anggap itu suatu kebutuhan. Ibarat kalau perut lapar, kita butuhnya apa? Nasi. Nah, kalau jiwa kita yang kosong atau jiwa kita yang masih kacau, yang kita butuhkan adalah rohani. Apa itu siraman rohani? Yaitu ibadah. Itu nggak akan bisa dipungkiri.
segagah apapun badan kita atau kita punya jabatan seapapun, ketika anak bermasalah itu akan kembali kepada orang tua. Harus siap, terutama pihak bapak-bapak, calon bapak-bapaknya. Ibu-ibu mungkin ya sama saja mendapat beban yang sama ya, dari masalah sholat ya. Mulai sekarang yang bacaan Qurannya belum lancar, temui lagi guru yang dulu pernah ngajarin kita alif-alifan, belajar lagi. Yang belum lancar ngajinya belajar lagi, jangan malu-malu sebelum kita banyak tuntutan dari anak. Kalau kita udah bisa tinggal mengajar, karena pendidikan yang paling bagus adalah yang pertama adalah pendidikan dari orang tua, jangan dari lingkungan lain atau lingkungan luar yang tidak jelas. Itu akan membentuk karakter anak dan akan berseberangan dengan kita. Ya, siap menjadi orang tua, siap. Nah, duduk. Bongan mau nikah, bongan mau nikah. Tuh ya, sholat syarat daripada pernikahan, harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian balik, yang kedua syaratnya balik. Ini udah balik semua belum? Kalau belum balik berarti pulang lagi nih, nggak jadi, belum balik. Nggak jadi nikahnya, belum balik. Dalam undang-undang ya, batasan boleh menikah itu adalah 19 tahun. 19 tahun itu adalah sudah lewat dari usia balik. Kalau dalam fikihnya, dalam syariatnya diperbolehkan nikah itu usia sudah balik. Usia sudah balik itu dalam fikihnya adalah khamsa asyara sanatan. Tamamu khamsa asyara sanatan. Ya, sempurna 15 tahun. Itu adalah batasan balik dan boleh menikah. Tapi kita berada di Indonesia, kita mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu 19 tahun. Ya, kalau kurang dari itu ya mungkin dan harus memaksa harus nikah juga, berarti harus ada proses lanjutan yaitu ke pengadilan. Ya, paham ya? Ya, itu aja. Sebetulnya masih banyak yang harus sampaikan. Nah, kurang-kurangnya silakan kalian nih semuanya ngaji ya. Ngaji di lingkungannya masing-masing, majelis taklim ibu-ibu. Di situ banyak penjelasan tentang fikih-fikih terkait dengan kehidupan, aturan kehidupan. Di situ dibahas. Ya, dengerin aja. Syukur-syukur ya bisa dipakai hari itu. Kalaupun tidak, bisa bekal kita untuk ke depan, baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita. Yang laki-lakinya gabung dengan bapak-bapak, ya karena mah jangan gengsi. Saya anak muda gabung sama aki-aki, masa sih gengsi saya? Apa sih yang dipelajari? Kita belum tentu bisa, belum tentu kita sudah tahu apa yang dibahas di dalam kumpulan pengajian itu. Ya, siap ya? Ya, demi untuk membentuk diri. Itu aja. Singkat saja, sekian. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ati Mutadi. Waalaikumsalam. Ya.